Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai hypothesis test. Apa sih hypothesis test ini? Hypothesis test ini adalah metode statistik yang digunakan untuk menggunakan atau menentukan apakah ada cukup bukti dalam sampel data untuk mendukung atau menolak suatu pernyataan tentang populasi. Pengujian ini digunakan ketika kita ingin membuktikan dugaan awal berdasarkan data yang dikumpulkan. Salah satu syarat utama dalam melakukan uji hipotesis ini adalah data kita harus memenuhi asumsi tertentu. Jadi, di video sebelumnya saya sudah membahas mengenai normality dan juga homogeneity test. Di video sebelumnya, kita juga menggunakan data yang sama, menggunakan contoh soal yang sama, yakni data ini. Salah satu syarat utama dalam melakukan uji hipotesis adalah harus memenuhi asumsi tertentu, tergantung jenis uji yang akan digunakan. Dalam kasus ini, kita akan menggunakan t-test karena data sebelumnya telah terbukti berdistribusi normal dan juga homogen. Dapat dilihat di video sebelumnya, hasil dari normality dan juga homogeneity test menggunakan data yang sama, data ini hasilnya normal dan juga homogen. Untuk itu, kita akan menggunakan t-test sebagai hipotesis testnya. Oke, t-test ini digunakan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok dan membantu untuk menentukan apakah perbedaan yang ditemukan bersifat signifikan atau hanya kebetulan semata. Untuk itu, kita akan langsung masuk ke step by step-nya. Pertama, kita akan masuk ke PSPP, kemudian kita akan buat dua kolom. Yang pertama adalah kolom score, dan kemudian adalah kolom kelas. Oke, setelah itu kita akan ubah desimalnya menjadi 0. Kemudian kita pastikan bahwa measure-nya adalah scale. Di value label, oke, untuk value label, kita untuk hypothesis test, kita hanya menggunakan dua data saja, yakni data post-test dari masing-masing kelas. Oke, yakni experimental class dan juga control class. Kemudian kita beralih ke PSPP, di value label kita double klik, dan kita isi dua value label. Yang pertama adalah post-test experimental class. Kemudian kedua adalah post-test control class. Oke, kemudian kita klik OK. Di data view, kita paste data yang akan kita uji. Oke, di sini ada data post-testnya, kita paste, kita copy. Kita copy, kemudian kita isi kelas ini sesuai dengan value-nya. Jadi value-nya ini adalah nomor 1, sesuai dengan value labelnya tadi. Sampai dengan data ke-25. Nilai ke-25. Kemudian kita copy kembali post-test control class, dan kita paste di data view PSPP-nya. Kita paste, kemudian kita isi kelasnya juga sesuai dengan value label selanjutnya, ini nomor 2. Sampai dengan selesai. Oke. Kemudian kita klik Analyze, kemudian kita pilih Compare Means, kemudian kita klik Independent Sample T-Test. Kemudian kita pilih Score dan kita letakkan di kolom test variable dan kelas di grouping variable. Kemudian kita define group. Untuk group 1 value-nya itu adalah post-test experimental dan juga group 2-nya adalah post-test control. Kemudian kita continue dan kita klik OK. Kemudian kita dapat lihat hasilnya di output. Di sini dapat kita lihat significant value-nya. Jadi, significant value-nya. Ya, ini adalah significant value untuk independent sample t-test dari data yang kita gunakan tadi. Oke, disinilah significant value-nya.
Oke, jadi dalam hipotesis tes ini akan dihasilkan dua hipotesis, yakni null hipotesis dan juga alternatif hipotesis. Apa sebenarnya dua hal tersebut? Jadi untuk null hipotesis ini adalah pernyataan yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan atau pengaruh dalam suatu penelitian, sedangkan alternatif hipotesis menyatakan adanya perbedaan atau pengaruh. Apa yang menjadi landasan jawaban tersebut, yakni adalah significant value-nya ini sendiri. Jadi, jika significant value-nya ini di atas 0,05, maka null hipotesislah yang diterima. Namun, jika significant value-nya ini di bawah 0,05, maka alternatif hipotesislah yang diterima. Kita lihat di sini untuk significant value-nya ini sendiri berada di bawah 0,5, yakni 0,03. Maka, untuk hasilnya yang diterima adalah alternatif hipotesisnya. Jadi, data ini menyatakan bahwa ada pengaruh atau perbedaan yang signifikan dari asumsi yang dinyatakan sebelumnya. Sekian penjelasan mengenai hypothesis test. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.